Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan selamat sore Bapak Anggun yang sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kegiatannya akan dimulai pukul 3:05 ya Pak. Bagaimana kabarnya Pak Anggun? Oke, siap. Alhamdulillah kabarnya baik. Semoga teman-teman juga baik semua ini. Amin. Kalau boleh tanya kabarnya Pak Willy, Kabarnya gimana Pak ya? Anggun, alhamdulillah baik. Oh, Dia juga lagi ada di kantor juga Pak. oh ya. Karena kebetulan aku tadi pagi coba izin beliau juga. Ya. Kontak ya beliau izin. Ya. Oh, ikut acara ini gitu. Ya, nanti saya sampaikan kembali juga ke Pak Willy. Ya, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Pak. Karena waktu sudah pukul 3:05, kegiatan virtual sharing sore ini akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, narasumber kegiatan sore hari ini, Bapak Anggun Wibowo, serta hadirin peserta seri berbagi virtual sharing yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari narasumber yang luar biasa ini yang dilakukan secara virtual. Dan semoga kita tetap sehat selalu. Di acara kali ini kita akan mengikuti seri berbagi virtual sharing. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ketentuan umum sesi dalam jaringan, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat perkenalan narasumber, yang kelima pemaparan materi oleh narasumber, yang keenam sesi foto bersama, ketujuh diskusi dan tanya jawab, yang kedelapan pesan dan pesan dari narasumber, dan yang terakhir penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu pembacaan ketentuan umum sesi dalam jaringan. Yang pertama,
Pastikan gawai dan piranti yang teman-teman gunakan dalam kondisi daya terisi. Yang kedua, teman-teman dapat menggunakan alat penyuara telinga atau earphone agar dapat terdengar dan menyampaikan jelas saat ada tanggapan, tinjauan, atau pertanyaan. Yang ketiga, dimohon untuk teman-teman menggunakan mode sunyi atau mute selama sesi berlangsung untuk menjaga kelancaran narasumber dalam menyampaikan materi. Mode sunyi dapat dinonaktifkan saat teman-teman hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan pada waktu yang disediakan. Yang keempat, teman-teman dapat dimohon untuk mengaktifkan video saat berlangsung sesi dan foto bersama. Apabila teman-teman hendak melakukan aktivitas lain, seperti makan dan minum, dimohon untuk menonaktifkan video agar tidak mengganggu jalannya forum. Selanjutnya, teman-teman yang menggunakan gawai telepon pintar dapat mengatur visual dengan menggunakan mode landscape. Dan yang terakhir, apabila teman-teman memiliki pertanyaan, dapat dituliskan pada kolom percakapan. Selanjutnya, pembacaan doa. Sebelum memulai kegiatan sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan tema yang akan dikaji dalam seri berbagi kali ini, yaitu Supply Chain Management in Tech Company dengan subtema What are Skills Needed. Baik, memasuki acara selanjutnya, pemaparan materi dan perkenalan narasumber akan dimoderatori langsung oleh Kak Vicky selaku relawan RBA selama 90 menit ke depan. Kepada Kak Vicky dapat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, izin bertanya apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai acara kegiatan seri berbagi virtual sharing pada hari ini, izinkan saya untuk menyapa narasumber kita pada hari ini. Halo Pak, selamat sore. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mas Vicky. Apa kabar semuanya? Oh, baik Pak, luar biasa. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah berkenan untuk mengisi acara pada kegiatan seri berbagi pada saya membacakan yang pada kegiatan seri berbagi virtual sharing hari ini kita akan di supply chain manager dari PT Huawei Tech Investment. Bapak Anggun Wibowo adalah lulusan dari Universitas Brawijaya, di mana awal studinya dimulai pada tahun 1998 dan di akhir studinya pada tahun 2002 dengan jurusan manajemen pemasaran dengan indeks prestasi kelulusan 3,57. Oke, mungkin kita tidak menunggu waktu lebih lama lagi, mungkin kita langsung saja pada pemaparan materi pada hari ini tentang subtemanya, keterampilan apa yang dibutuhkan untuk kita bisa bekerja pada perusahaan teknologi. Mungkin waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Vicky, terima kasih semua rekan-rekan yang hadir hari ini. Saya ucapkan lagi selamat siang, semoga kita semua sehat selalu. Aku izin untuk share screen, boleh ya? Kemarin itu adalah building karir in a multinational company. Kebetulan saya sendiri bergerak di bidang supply chain. Nanti kalau ada pertanyaan lebih banyak bisa interaksi saja. Hanya sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan dan ini bukan sifatnya saya mengajari. Saya hanya sharing. Mungkin kebetulan kalau dibandingkan teman-teman yang join hari ini, saya hanya kebetulan lahir lebih dulu. Terus nggak lupa juga aku terima kasih sama Pak Willy Ariwiguna, dia kakak tingkatku juga di Brawijaya waktu itu yang membimbing aku. Dan sekarang mungkin sebagai founder ya sifatnya untuk di rumah belajar Akil. Oke, kita mulai masalah
building karir di multinational company. Mungkin untuk yang belum tahu, aku perkenalkan lagi, aku Anggun. Sekarang aku selain senior SCM di supply chain, aku sekarang sudah diangkat jadi custom clearance dan IO manager di PT Huawei. Aku pegang sertifikasi itu di Huawei adalah Project Supply Management level 3 dan Custom Compliance-nya level 4. Untuk pekerjaannya, dulu pertama kali aku bekerja di PT LG, kemudian 2013 aku pindah ke Huawei, dan sudah dua kali di Huawei mengalami perubahan role. Untuk education tadi sudah dijelaskan oleh Mas Vicky, aku lulusan ekonomi Brawijaya di Malang juga. Kemudian untuk sertifikasi aku punya sertifikasi BPJK dari Kementerian Keuangan, custom tentang bea cukai. Kemudian supply chain beberapa. Oke, kalau gitu aku lanjut. Selalu pertanyaan pertama saat kita mau memulai karir atau teman-teman dari kuliah mau lulus selalu apa sih, mau bekerja apa sih, mau ngapain sih setelah lulus. Nah, biasanya itu larinya pertanyaannya adalah passion kita mau ada di mana. Kemudian kita mau meniti karir seperti apa. Ini pertanyaan-pertanyaan awal biasanya untuk teman-teman yang sedang kuliah atau lagi menimba ilmu di kampus, lalu akan menanyakan dua hal yang penting ini. Saat udah mau lulus kuliah atau sedang mencari-cari jurusan di kampus, itu mereka menanyakan ini. Dan pemahaman tentang karir dulu lebih ke seperti tangga. Pertama kita masuk staff, kemudian masuk jadi asmen, assistant manager, deputy manager, semua bertingkat seperti itu, lurus naik ke atas sampai mungkin nanti jadi vice president atau gimana. Ini biasanya yang pengetahuan yang dimiliki oleh teman-teman yang di kuliahan tentang karir. Padahal kalau boleh saya kasih sedikit gambaran, karir itu nggak lurus seperti itu di dunia nyata. Karir itu sangat berkembang sesuai dengan bisnis, juga dengan kondisi perusahaan masing-masing. Setiap bisnis mempunyai tingkatan karir sendiri. Salah satunya seperti ini. Kemudian ini untuk yang karir di sifatnya di perusahaan IT itu lebih kompleks lagi. Terus sebenarnya karir yang mana yang kita mau ambil, yang kita mau fokuskan untuk teman-teman yang masih ingin mengejar karir itu. Yang mana sih? Sebagai apa sih? Di bidang apa sih? Nah, kalau dari aku, satu hal yang selalu aku tanamkan di diri aku adalah ini, create your own career path. Jadi perjalanan karir seorang itu akan ditentukan oleh diri kita sendiri. Dan ini berkaitan juga dengan skill apa yang akan dibutuhkan oleh setiap insan atau setiap manusia untuk menjalani karirnya. Jadi kayak kebutuhan skill tadi yang dibilang skill untuk bergerak di bidang teknologi apa aja. Skill yang bergerak di bidang mungkin seperti kalau yang sekarang anak-anak milenial pasti sukanya tentang lebih ke startup atau kayak lebih ke fotografi atau videografi. Seperti apa? Nah, itu skillnya berbeda-beda, tergantung dari jalur apa yang akan dimau atau yang akan dipilih oleh kita sendiri. Dan itu skill itu yang harus kita kejar dulu untuk memenuhi atau memasuki jenjang karir yang seperti yang kita inginkan. Jadi tidak melulu lurus seperti yang tadi pertama seperti tangga, bahwa karir itu bisa berbelok, bisa bergerak ke samping, baru ke atas, atau malah mundur dulu, back to zero, belajar hal suatu yang baru, untuk kemudian lebih naik. Kalau kata-kata Mas Willy yang pernah aku ingat,
kamu harus menyiapkan diri kamu untuk menerima peluang, dan saat peluang itu datang kamu bisa meraihnya. Itu yang perlu, yang bisa aku kasih insight sih ke teman-teman. Dan terkait dengan skill dan career path seperti apa yang ingin dipilih, kita harus punya perspektif tidak hanya dari kita sendiri, tapi kita juga harus melihat dari sisi perspektif tentang karir itu dari sisi perusahaan. Mungkin nanti sebagian besar akan punya perusahaan sendiri mungkin ya, tapi akan ada juga teman-teman yang seperti aku itu bergerak di bergabung di suatu perusahaan multinational company yang di situ aku menjadi salah satu roda untuk penggerak di perusahaan itu. Nah, kita juga harus memiliki perspektif tentang karir tidak hanya dari sisi personal tapi juga dari sisi company. Nah, seperti apakah perspektif dari sisi company? Company itu akan selalu mencari talent-talent muda untuk berkembang bersama dengan perusahaannya. Dan itulah awal bermula tentang career path. Jadi saat kalian di scout namanya, atau dilihat oleh perusahaan mempunyai potensi, makanya kalian harus bisa memiliki high potensi person ya, atau talent, high potential talent yang nantinya bisa menjadi yang masuk dalam radar-radar perusahaan-perusahaan. Karena high potential talent ini yang nantinya akan dipilih dari sekian juta calon tenaga kerja yang nanti akan dijadikan suatu benih atau golden seed dari perusahaan itu untuk berkembang bersama perusahaan itu. Masuk ke dalam ini mungkin sedikit aku kasih tentang talent development philosophy. Ini yang aku ambil dari konsepnya di perusahaanku yang sekarang. Seperti apa sih talent yang dibutuhkan oleh suatu company? Talent seperti apa yang ingin di-hire atau ingin diambil? Golden seperti apa yang akan di-hire oleh company untuk nanti di-trade atau di-train untuk menjadi seseorang yang punya karir path panjang di suatu perusahaan multinasional. Itu pertama, kita akan melihat dari kebutuhan perusahaan dulu. Perusahaan dulu itu punya strategi. Kemudian strategi ini membutuhkan resource. Resource itu terkait dengan quantity, berapa jumlah orang yang dibutuhkan, quality, seperti apa orang yang dibutuhkan, kemudian struktur organisasi seperti apa yang nantinya akan dibangun di perusahaan tersebut. Dan struktur organisasi ini harus diisi oleh talent-talent yang mempunyai potensi dan bakat di bidangnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Makanya disebut matching enterprise strategy dan strategi fulfillment. Dan ini berkaitan dengan talent nantinya yang akan diambil perusahaan itu dari pasar ya, dari market. Nah, market itu di sini aku bisa ngomong ke kayak universitas, lulusan universitas ya, termasuk mungkin kalau aku bilang Brawijaya atau mungkin di mana lagi ya, ITS atau banyaklah perusahaan universitas bagus di Indonesia. Dan kemudian saat talent ini sudah masuk, karena ini masih talent berupa lebih ke potensial talent, belum siap untuk langsung diterjunkan atau digunakan di perusahaan. Makanya perusahaan sendiri akan memberikan suatu plan, project untuk mendevelop talent ini sesuai dengan apa kebutuhan organisasi, apa kebutuhan perusahaan. Nah, ini yang nantinya biasanya dimasuk dalam HR departemen, itu mereka akan mudah punya plan-plan tersendiri, dan mereka akan punya learning sendiri, training sendiri, ya, yang dikhususkan untuk tiap-tiap departemen untuk membangun talent-talent itu sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Baik itu salah satu contoh itu adalah supply chain. Supply chain itu akan sudah disiapkan. Saat kamu masuk, kamu akan di training ini.
kalau kamu bagian engineering, kamu harus mempelajari apa, termasuk technical skill, termasuk soft skill-nya, karena beda-beda di supply chain sendiri. Kamu umpamanya bagian kayak saya, bagian custom. Bagian custom ini akan ada training-training yang berkaitan dengan international trade, terkait dengan custom compliance, terus regulation. Nah, seperti itu yang nanti akan sudah disiapkan oleh company untuk membangun bahwa talent-talent ini, golden seed ini akan menjadi sosok yang fit, yang sesuai dengan kebutuhan dengan organisasi. Tapi paling enggak, di sini yang perlu aku garis bawahi adalah bahwa di mana talent itu sendiri harus mempunyai paling tidak adalah basic standar qualification. Jadi jangan sampai talent ini merasa toh nanti dikasih training, toh nanti diajarin. Tapi paling enggak si talent sendiri untuk masuk dalam radar atau scouting dari perusahaan itu harus mempunyai nilai plus, mempunyai potensial yang cukup, basic knowledge yang cukup, sehingga saat di develop oleh HR departemen atau oleh perusahaan itu kalau bahasa Jawanya bilang nggak kepontal-pontal ya, tidak terlalu ngoyo, karena dia sudah punya basic yang cukup untuk itu. Dan kenapa talent ini perlu di-develop? Karena kebutuhan perusahaan itu pasti akan lebih tinggi daripada kemampuan atau kemampuan saat itu dari si talent tersebut. Dia akan di-improve kemampuan baik itu technical skill, soft skill-nya, atau managerial skill-nya untuk menjadi apa di perusahaan itu. Makanya tidak bisa berpikir seperti yang tadi aku bilang bahwa karir di multinational company itu seperti tangga yang sifatnya lurus. Nanti kalau nggak ke sini, habis itu naik promosi jadi ini, nggak bisa. Kondisi di aktualnya adalah bahkan promosi itu kadang-kadang kamu harus pindah role atau pindah pekerjaan untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Yang aku tadi bilang back to zero, untuk belajar sesuatu yang baru. Tapi jangan menganggap itu suatu kemunduran. Tapi itu adalah memang mungkin kamu sedang di prospek untuk belajar lebih banyak, wider knowledge, untuk bisa maju untuk siap untuk bertanding di kancah yang lebih tinggi. Karena kalau aku lihat sebenarnya karir itu lebih kayak piramida. Jadi kalau di bawah itu semakin banyak, semakin atas itu semakin mengerucut. Makanya kalau umpamanya CEO itu di perusahaan pasti cuma satu, CFO pasti satu, manajer masih lumayan, senior manager lebih sedikit, senior lebih banyak, staff jauh lebih banyak lagi. Untuk jadi naik per step itu kamu butuh belajar ke samping juga kadang-kadang. Jadi tidak hanya fokus dengan apa yang di talent kalian yang saat ini. Itu tentang talent. Jadi kenapa aku jelaskan untuk step ini, untuk membuka wacana bahwa kebutuhan dari perusahaan mungkin tidak bisa semuanya langsung bisa dipelajari oleh teman-teman yang sifatnya masih belajar di university. Tapi jangan itu belajar biasa-biasa aja. Enggak, kalian harus punya suatu hal yang lebih dibandingkan teman-teman kalian atau dibandingkan kompetitor kalian. Kalian bisa anggap saja dalam interview yang aku lakukan berkali-kali untuk mengisi beberapa posisi di timku, itu ya kalian ternyata anak ini punya kelebihan nih di sini, punya kemampuan yang nggak dimiliki oleh teman-teman sebayanya atau orang-orang pesaingnya, pelamar lagi golden seed atau talent yang unggul dibandingkan yang lain. Dan ini biasanya akan menjadi incaran dari perusahaan-perusahaan multinational company. Ada pertanyaan? Atau lanjut? Mungkin dilanjut aja dulu Pak, nanti pertanyaannya di sesi akhir. Sesi akhir, oke. Kalau mau di-interrupt nggak apa-apa sih sebenarnya, biar lebih ini aja. Lanjut dari masalah talent. Kedua, saat kalian sudah masuk dalam scouting dari perusahaan, kalian sudah dipilih dari jutaan pesaing kalian, maka akan pertama yang dilakukan perusahaan adalah aku pakai grow model, yaitu
kamu akan di-set goal-nya dulu. Saat kamu masuk, kamu belum tahu apa yang akan dilakukan di sebuah perusahaan multinational company. Kamu akan di-set goal-nya apa yang harus kamu fulfill dalam short term, mid term, sama long term. Apa yang harus kamu pelajari, apa yang harus kamu capai, dan apa yang harus kamu berikan ke company. Feedback to company ini apa? Itu biasanya akan di-set oleh manajer kalian, oleh user kalian. Di situ set, jadi goal kalian saat masuk akan masih di-set sama manajer kalian. Kemudian reality, current situation seperti apa? Kamu akan diajarin untuk membaca semua kondisi, belajar semua hal, termasuk kalau di supply chain, kamu akan diajarin tentang apa itu supply chain, apa itu delivery, apa itu international trade, kemudian termasuk juga apa itu custom, umpamanya. Kalau pakai international trade pasti ada related dengan customs. Nah, kemudian apa yang harus kamu lakukan, dan di sisi mana kamu harus involve dalam proses di perusahaan itu. Kamu akan di-set dulu, karena kamu nggak mungkin langsung masuk itu dengan tahu semuanya atau mengerjakan semuanya, nggak bisa. Kamu akan di-set dari goal yang kecil, kemudian kamu harus mempelajari dari situ, mulai dari proses kerja segala macam, kemudian kamu involve-nya ada di mana. Kamu sebagai salah satu roda perusahaan, kamu impact-nya ada di mana, apa yang harus kamu lakukan. Kemudian di setting lebih detail lagi option, kamu harus melakukan apa, kemudian kamu bisa atau tidak, alternatif yang seandainya kamu nggak bisa, alternatif apa yang harus kamu lakukan. Mungkin kamu belajar, training segala macam, kemudian possibility apa lagi yang bisa kamu lakukan untuk perusahaan dengan kondisi kamu yang sekarang sebelum kamu improve. Karena itu semua nggak bisa menunggu kamu pintar dulu dalam perusahaan, nggak akan menunggu kamu pintar dulu baru kamu boleh kerja, bukan. Tapi kalau saat kamu masuk, kamu harus learning by doing. Kamu melakukan suatu pekerjaan, mungkin kamu gagal, kemudian harus terus belajar dari kegagalan itu, terus untuk mengejar ketinggalanmu dibandingkan teman-teman yang lain, terus itu prosesnya akan berulang terus. Kemudian kamu sampai menentukan di situ passion kalian, atau suatu hal yang pekerjaan yang kamu senangi. Kemudian terakhir, Will, ya result-nya apa? Setelah kamu melakukan, result-nya seperti itu akan direview. Kemudian action yang kamu ambil untuk fully commitment. Suatu manajer akan melihat cara kerjamu seperti apa sih, pola kerjamu, cara logik kerjamu seperti apa, kemudian cara kamu menyelesaikan masalah seperti apa, action. Dan yang penting adalah juga saat kamu menghadapi kesulitan, biasanya apa yang kamu lakukan? Minta belajar, langsung menyerah, atau kamu dengan berbesar hati ngomong, Pak, aku butuh pertolongan dan aku butuh bimbingan. Itu biasanya akan direview. Ini di tahap-tahap awal biasanya masuk akan seperti ini prosesnya. Setelah kalian mengalami ini, mungkin setiap orang pasti berbeda-beda, punya waktu berbeda-beda untuk belajar, tapi kalau aku bilang hampir semuanya termasuk diriku juga masuk di step ini untuk berapa waktu untuk belajar. Nah, selanjutnya akan nanti masuk di four state performance management. Jadi yang termasuk tadi goal setting. Nah, bedanya dengan yang tadi, di sini kamu sudah bisa mempunyai kemampuan untuk men-set goal-mu sendiri. Kamu mempropose goal-mu untuk perusahaan ini apa. Karena kamu sudah punya pengetahuan cukup, kamu sudah mempunyai experience yang paham tentang apa yang dibutuhkan perusahaan, apa yang harus dicapai perusahaan, makanya kamu mulai propose untuk goal setting-mu sendiri. Kemudian kamu melakukan performance coaching. Di sini kamu akan terus, karena kamu punya atasan, kamu akan bergerak dengan arah yang sama dengan tim kamu semuanya. Dari situlah mulai persaingan dalam pekerjaan akan muncul,
kalian akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Sama seperti kalau di universitas itu mahasiswa pasti berlomba-lomba untuk dapat IPK paling bagus, berlomba-lomba untuk lulus paling cepat, berlomba-lomba untuk bisa menjadi lulusan terbaik. Itu ya sama. Nantinya akan seperti itu. Karena kan tadi aku bilang bahwa di company itu sifatnya piramida juga gitu. Ada staff, ada senior staff, kemudian masuk ke level first line manager, kemudian mid manager, senior manager, kemudian masuk ke CXO. Nah, hal-hal yang kayak gini akan dibutuhkan orang-orang yang bisa berkolaborasi dengan timnya untuk set goal dan achieve goal. Karena goal di perusahaan itu nggak bisa di-achieve oleh satu orang. Harus ada leader di situ, harus ada prajurit di situ, harus ada warrior di situ. Makanya warrior-warrior ini digerakkan oleh leader, seorang leader untuk memiliki tujuan yang sama. Oke, 10 orang pintar semua, tapi arahnya nggak jelas. Pasti goalnya nggak akan tercapai, karena semua akan lari ke kanan, lari ke kiri, dan nggak mempunyai strong point yang jelas, tujuan achievement yang jelas. Makanya dibutuh performance coaching juga. Kemudian dari semua yang sudah kalian lakukan, itu akan ada performance appraisal. Nah, performance appraisal ini lebih kayak penilaian, sama kayak kalian kalau mau dapat KHS ya, hasil IPK. Nah, itu seperti itulah. Pasti, waduh, ini dapat A atau dapat B plus atau dapat B atau malah dapat C. Nah, itu yang di situ sama seperti di perusahaan juga akan menerapkan, kebanyakan ada diagram lonceng, di mana kebanyakan orang akan berada di tengah yang sifatnya so-so. Diagram lonceng tahu kan? Kalau yang belajar statistik pasti paham lah. Nah, kebanyakan itu pasti akan ada di tengah, yaitu yang so-so. Tapi diharapkan kita berada di sebelah kanan diagram lonceng, artinya kita menjadi salah satu dari beberapa orang yang punya kontribusi khusus terhadap perusahaan. Makanya inilah nanti yang dari diagram lonceng ini yang akan dipropos untuk mendapatkan suatu promosi. Ya, kemudian dari fourth statement ini yang terakhir, kemudian applying result yang tadi sudah aku singgung. Jadi siapa yang bisa berkontribusi lebih terhadap perusahaan, maka dia akan mendapatkan lebih juga, baik itu dari segi benefit ataupun dari segi promotion. Dan biasanya ini berkaitan dengan motivasi. Semakin orang mendapatkan acknowledgement atau recognition dari perusahaan, biasanya akan dia akan memompa motivasi itu karyawan. Nah, inilah yang harusnya kita memanage diri kita sendiri, bahwa kita harus mengetahui bahwa kalau kita kerjanya biasa-biasa aja, terus kita ngelihat wah kok teman kita dapat promosi ya, kok dia dapat kenaikan gaji ya, kok dia dapat award ya, itu biasanya kita langsung menyalahkan atau blaming ke orang lain atau blaming ke lingkungan, ekosistem. Padahal sebenarnya yaitu tadi, balik lagi ke diri kita. If we give the contribution more to the company, and then company will give you more about your benefit and the recognition. Jadi kalau kamu berjuang lebih keras dibandingkan temanmu dan berkontribusi lebih banyak dibandingkan teman-temanmu, maka kamu akan mendapatkan yang lebih. Biasanya disinilah yang sering terjadi gesekan antara karyawan dengan perusahaan. Dan kita, kalau status kita adalah sebagai karyawan, biasanya punya pilihan adalah take it or leave it. Kita ambil kondisi itu, atau ya mau nggak mau kita cari perusahaan lain. Tapi boleh dijadikan boleh dijadikan pengalaman bahwa di perusahaan lain pun orang yang seperti itu akan mengalami hal yang sama. Karena setiap perusahaan kondisinya
akan sama, akan adanya persaingan di antara karyawan, saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. Karena promosi itu nggak bisa semuanya dipromosikan, hanya orang-orang dengan kontribusi yang khusus yang bisa mendapatkan promosi. Makanya tidak akan menyelesaikan masalah orang yang keluar dari pekerjaan hanya dikarenakan dia merasa tidak mendapatkan hak yang dia mau, tapi tanpa menilai kontribusi apa yang sudah dia berikan kepada perusahaan. Itu salah satu yang biasanya di stage ini beberapa temanku juga ada kisah yang mungkin bisa menjadikan pengalaman bagaimana menjaga atau membuat karir bisnis kita di perusahaan, khususnya di perusahaan multinasional itu bisa stable atau malah bisa excellent, bisa naik. Ini boleh aku bilang kalau ini adalah step sudah mulai ke middle, ke tengah. Selama orang itu akan dibagi menjadi 3 menurut diagram lonceng. Kalau yang dia low performance, dia akan keluar atau dikeluarkan oleh perusahaan, diganti oleh golden seed yang lain. Kemudian yang so-so, dia dipertahankan oleh perusahaan atau orang itu bertahan di perusahaan itu walaupun dia merasa benefitnya tidak mendapatkan promosi yang baik, tapi dia merasa cukup dengan apa yang ada, dan perusahaan juga merasa saya membutuhkan walaupun tidak bisa memberikan lebih kepada orang tersebut. Dan golongan yang terakhir, yang ketiga adalah golongan yang big perform. Big perform di mana orang ini bisa dibilang sebagai golden manager, atau kalau di tempatku dibilang future star. Future star itu berarti yang bisa di-develop lagi lebih lanjut untuk menjadikan manager-manager, first line manager maupun senior manager yang bisa nantinya akan berjuang lebih bersama perusahaan. Nah, kalau sudah melewati itu dan kita masuk ke golongan A yang naik, kita harus tidak boleh lupa bahwa saat kalian sudah lepas dari golden seed menjadi future star, kemudian menjadi star itu sendiri, maka di saat itu kamu biasanya sudah punya responsibility lebih, menghandle sebuah tim yang nanti akan diisi balik oleh golden seed yang baru. Nah, disinilah kalian harus mempunyai satu tambahan skill, juga tanggung jawab, yaitu tentang, kalau aku bilang itu adalah coaching dan leadership. Pertama masalah leadership lah. Leadership di mana pasti kita merasakan susah senangnya saat dipimpin oleh seseorang pemimpin yang kita tidak bisa pilih biasanya. Dan kalau di perusahaan itu biasanya berganti-ganti. Contoh seperti aku, pemimpinku atau leaderku itu semuanya ekspatriat yang dengan culture yang berbeda, orang luar. Nah, itu yang mereka punya tipe-tipe tersendiri, tiap orang punya, dan kita bisa memilih, oh ternyata manajerku yang ini lebih susah, lebih nggak enak ya dibandingin yang dulu lebih care, lebih sayang. Nah, tapi kita tidak bisa memilih seperti itu. Dan itu yang perlu kita jadikan pelajaran saat kita di posisi mereka, saat kita melit suatu tim atau sebuah tim, kita melit member-member itu, kita menjadikan sosok kita seperti apa yang waktu itu kita bayangkan, seperti apa sih leader yang enak buat tim member, seperti apakah leader yang bisa memberikan encouragement, yang bisa memberikan dorongan motivasi sehingga golden seed ini bisa menjadi future star baru yang nantinya akan menggantikan kita. Disinilah posisi coaching mulai. Kita tidak hanya memberikan arahan kepada mereka, tidak hanya men-set goal mereka, tapi juga bisa mengantarkan mereka, membimbing mereka, memberikan uluran tangan kita kepada mereka untuk menjadi paling tidak lebih baik daripada kita. Itu yang skill ini yang biasanya agak susah dilakukan oleh orang Indonesia ya. Aku
agak bingungnya gini, kadang-kadang tipe orang Indonesia itu kalau sudah di atas takut untuk di-replace sama orang. Padahal kalau aku pribadi punya pemikiran, selama kita takut orang lain lebih pintar dari kita, makanya pada saat itu juga kita tidak akan menjadi lebih baik, tidak akan menjadi lebih pintar. Karena tanpa ada orang yang bisa memacu kita untuk menjadi lebih pintar, akan susah kita untuk punya motivasi belajar. Makanya kalau aku sendiri punya pemikiran bahwa timku harus lebih pintar daripada aku. Nah, nanti aku malu, kok ya pintar, ternyata timku lebih pintar dari aku, makanya aku punya semangat untuk belajar lagi yang lain. Dari situlah aku berusaha untuk grow myself. Akhirnya tadi yang sebenarnya kita grow together. Semua belajar, timku belajar, aku belajar, jadi nggak ada yang berhenti, nggak ada yang stagnan. Semua harus proses gini. Karena manusia juga nggak bisa menghilangkan konsep umur. Kita punya batasan waktu. Suatu saat pasti kita menuju arah yang sama, dan ada orang-orang lain yang harusnya jauh lebih baik dari kita yang bisa menggantikan kita. Itu di sini konsepku seperti itu. Empowerment people, inspired people, give them the good example. Kemudian termasuk inovasi juga, lead change, kemudian share vision. Share vision termasuk yang salah satunya coba aku jelasin, walaupun mungkin step-nya kalau teman-teman yang di sini kebanyakan masih di university, masih belajar, ya share vision-nya tadi dari awal biar sama-sama punya goal yang bagus nanti ke depannya. Kemudian untuk yang coaching, bagaimana kita coach mereka tidak hanya dari segi teknikal, karena kebanyakan anak-anak sekarang jauh lebih pintar, gampang menyerap ilmu, tapi coaching itu tidak hanya dari sisi material, tapi how to-nya, the attitude di perusahaan, bagaimana kita bergerak, respon, action terhadap sesuatu, itu perlu juga di coach. Kalau sudah masuk ke coaching dan leadership, biasanya ini step-nya sudah up lah, sudah di atas, sudah managerial level. Ini yang nanti perlu beberapa orang harus masuk ke sini untuk bisa membangun orang-orang yang lebih lagi di bawah kita. Dan satu terakhir yang aku mau share di sini adalah step by step to top. Jadi nggak akan ada karir itu yang sifatnya given, kecuali kayak mungkin warisan atau emang orang tua kita kaya, punya perusahaan, tahu-tahu kita jadi CEO di situ, ya, itu lain cerita. Tapi di saat kita membangun karir dari bawah, semua itu selalu dilakukan dengan step by step sampai kalau kita sampai di puncak. Nggak ada yang namanya instan, nggak ada yang namanya given. Jadi semua itu berdasarkan hasil keringat, kerja keras, kemudian kita berkembang, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima peluang. Saat peluang itu datang, kita grab growth with opportunity, kemudian kita berjuang keras untuk menyelesaikan challenge-nya, kemudian kita sukses, kemudian itu menjadikan suatu lagi kontribusi buat perusahaan akan memberikan ke kita path career lebih tinggi lagi. Karir tinggi lagi, kita butuh sesuatu untuk ditambahkan dalam diri kita, self development. Makanya kita belajar lagi, kita kemudian mendapatkan challenge, kita sukses dengan challenge itu, kemudian kita memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaan akan memberikan lagi langkah karir path yang lebih naik lagi. Itu akan berulang terus seperti lingkaran yang nggak ada habisnya. Seperti juga kalau aku bilang sih, banyak orang lelah dan berhenti di situ, yang tadi aku bilang in the middle. Tapi kalau untuk yang masih punya semangat, yang terus bersemangat, dia akan merasa bahwa ya memang manusia itu kodratnya harus belajar. Ya belajar aja terus sambil challenge. Kalau sukses ya oke, kalau seandainya enggak pun ya toh kita sudah belajar. Biasanya seperti itu. Dan itu yang bisa aku share
tentang how to building a career in a multinational company. Sebenarnya agak bingung tadi ya tentang SCM, mungkin next time kalau mau yang sesuai teknik apa atau skill apa yang dibutuhkan untuk yang khusus spesifik SCM, nanti aku coba discuss sama rumah belajar Akil, nanti aku akan prepare detail untuk yang SCM technical skill. Tapi aku kasih bocoran, ini sudah nggak terkait ini. Untuk SCM sendiri sekarang itu banyak, karena banyak hal baru yang terkait dengan SCM. Karena supply chain itu sekarang jadi, boleh dibilang jadi trending topik semua sisi company ya. Jadi salah satu tolok ukur keberhasilan sebuah company, how to deliver the goods, how fast, and then how precision, itu menjadi suatu kebutuhan di semua company. Tapi sebenarnya balik lagi yang aku pelajari tentang SCM itu nggak akan lepas daripada tiga poin terpenting, yaitu antara speed, cost, dan quality. Itu tarik-tarikan di antara tiga jenis itu untuk SCM, speed, cost, dan quality. Dan di mana perusahaan yang berhasil adalah yang bisa mengoptimalkan kombinasi di antara ketiga poin tersebut. Selama dia bisa mengoptimalkan speed sesuai dengan yang diinginkan customer, dengan quality yang dimau oleh customer, dan dengan biaya tidak harus yang paling murah, tapi yang bisa diterima secara rasional oleh customer. Jadi tarik-menarik dari antara tiga kubu segitiga SCM ini yang menjadi technical skill dari seorang SCM manager, yaitu di mana bisa mengcombine antara speed, quality, dan cost dari delivery. Itu sih kalau untuk yang SCM. Tapi untuk detailnya nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi aku akan bisa share tentang yang technical skill of SCM. I think that's all that I can share to you. Thank you so much. If you have any question, you can rise up now. Oke, terima kasih Bapak untuk materinya kegiatan virtual sharing pada sore hari ini. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita bisa sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Pak. Oh, boleh. Nggak nyangka, tadi tak kirain cuma sekitar 20 orang, udah 40 orang. Karena aku share screen nggak bisa lihat. Iya Pak, sudah 44 peserta yang hadir. Oke, mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu kepada Saudari Anissa, saya persilahkan. Untuk kakak-kakak sekalian dipersilahkan untuk on cam untuk kita sesi dokumentasi. Ini ada 2 slide. Yang pertama gaya formal, yang kedua ada gaya bebas. Baik, kakak-kakak lain ditunggu untuk on cam ya. Oke, bisa kita mulai di slide pertama. Kita gaya formal dulu. 1, 2, 3. Selanjutnya gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. Boleh kakak-kakaknya on cam dulu sebentar untuk sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Ini pakai ulang ngaji. Ibadah. 1,
2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk Uncamp. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Anissa sudah bertugas untuk menjadi dokumentator pada kegiatan virtual sharing pada hari ini. Oke, teman-teman, sudah tiba saatnya untuk kita sesi diskusi dan tanya jawab pada kegiatan virtual sharing pada hari ini. Sebelum kita tanya jawab, mungkin saya menyampaikan sedikit dari pemaparan Bapak tadi, mungkin bisa menjadi bahan teman-teman untuk bertanya. Ya, seperti kita ketahui ya, mau bekerja di sebuah perusahaan itu karirnya tidak semulus atau sesuai semudah yang dibayangkan, tetapi ada liku-liku kegiatan ataupun liku-liku perjalanan yang harus kita lalui, di mana sebelum kita bisa memasuki sebuah perusahaan tersebut, kiranya kita memiliki skill atau keterampilan yang kiranya bisa kita kembangkan untuk membangun sebuah perusahaan yang nantinya akan kita geluti bersama, meskipun nantinya saat kita sudah keterima di sebuah perusahaan tersebut, kita akan mendapatkan suatu training di mana kita mendapatkan sebuah pelatihan atau pelajaran di mana yang relevan yang akan kita lakukan pada perusahaan tersebut. Oke. Mungkin sesi tanya jawab saya persilakan buat teman-teman, kira-kira mau apa yang akan ditanyakan mumpung kita saat ini sharing. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan memberikan raise hand-nya ataupun langsung on mic-nya. Oke, mungkin jika teman-teman belum ada yang bertanya, mungkin saya dulu ya Pak izin bertanya untuk mengawali pertanyaan kita pada sore hari ini. Mas Vicky, boleh. Jadi seperti ini Pak, kadang kan pekerjaan apa yang kita geluti setelah kita lulus kuliah itu kadang tidak sesuai dengan keterampilan ataupun program studi yang saat ini kita ikuti, seperti itu. Terus kadang keinginan kita juga bakal berbeda untuk kita bisa keinginan kita berbeda dengan pekerjaan apa yang kita inginkan dengan latar belakang studi yang kita miliki. Jadi kira-kira mumpung kita masih berada di usia kuliah gitu, kira-kira training apa ataupun pelatihan apa yang kira-kira bisa kita lakukan ini Pak untuk kita dapat bekerja di perusahaan di bidang teknologi seperti startup kayak di Shopee dan lain-lain seperti itu Pak. Oke. Pertanyaan yang bagus Mas Vicky, dan itu pun terjadi juga ke saya. Tadi saya bilang saya lulusannya ekonomi manajemen Brawijaya, dan sekarang saya bergerak juga di teknologi, khususnya di supply chain. Gitu. Setiap orang punya passion dan jangan ditutup kemungkinan bahwa passion setiap orang itu bisa berubah beriring dengan waktu, beriring dengan kondisi dan keadaan. Dan itu hal yang lumrah, hal yang biasa, dan hal yang memang harus dihadapi setiap orang. Kadang kita melihat ada beberapa influencer atau mungkin kalau zaman dulu namanya motivator yang bilang kita harus bekerja berdasarkan passion apa yang kita gitu. Tapi ya itu tadi bahwa passion orang pun kadang-kadang berubah beriringnya dengan waktu. Bisa beriring dengan kondisi dan keadaan juga bisa. Jadi tidak perlu merasa kecil hati bahwa nanti kalau aku lulus ternyata dapat pekerjaannya kok beda atau adanya lowongannya di perusahaan ini nggak sesuai dengan jalurku. Kalau menurut aku pribadi itu suatu hal yang tidak harus dijadikan suatu permasalahan yang sifatnya terlalu krusial. Jadi kita belajar itu sifatnya untuk mengembangkan diri kita, dan kita belum tahu kita itu akan berkembang kemana arahnya. Kalau tadi pertanyaan yang kedua dari Mas Vicky tentang apa sih kalau di usia seperti Mas Vicky yang masih usia muda, masih punya banyak kesempatan untuk belajar, kira-kira apa yang harus dipelajari seandainya pengen masuk ke dunia
teknologi, IT teknologi. Pertama, sekarang ini kalau aku mengikuti perkembangan tentang supply chain yang khususnya di bidang teknologi, itu kita mengenal blockchain, kita mengenal banyak ilmu-ilmu baru yang sedang bermunculan terkait dengan supply chain, dan juga ilmu-ilmu baru yang terkait dengan IT dan teknologi. Satu contoh, mungkin kalau di Indonesia masih menggunakan 4G, tapi mungkin sekarang udah sering dengar ya yang namanya 5G. 5G itu seperti apa? Memang ini teknologi baru yang sampai sekarang pun belum sudah masuk sih sebenarnya ke Indonesia, tapi belum terlalu dikembangkan di Indonesia untuk kondisi 5G. 5G apa sih? Internet yang lebih cepat doang kan? Bukan sebenarnya. 5G itu tidak hanya berkaitan dengan internet yang lebih cepat, karena 5G nanti pengembangannya ke banyak hal terkait dengan kedokteran, terkait dengan pendidikan, terkait dengan transportasi. Itu semua berkaitan dengan teknologi 5G. Sebagai contoh, coba kalau kita masih pakai 3G lah, memang kita bisa Zoom seperti ini, kan nggak bisa nih. Nggak akan bisa, karena pada saat itu hanya mengenal telepon aja mungkin masih putus-putus. Nah, tapi sekarang kita sudah bisa tatap muka melalui online. Nah, ini yang salah satu perpindahan teknologi dari 4G dari 3G ke 4G, dan nanti ke 5G kita bisa banyak mengenal seperti virtual gaming. Kalau yang muda-muda pasti lebih senangnya tentang itu kan, virtual gaming, terus operasi jarak jauh untuk kesehatan, untuk transportasi. Kita sedang rencana untuk mengimpor mobil tanpa awak atau mobil tanpa sopir. Nah, bagaimana bisa? Yaitu menggunakan teknologi 5G. Nah, apa training yang perlu diambil? Banyak, tergantung passion dari Mas Vicky dan teman-teman saat ini apa. Oh, saya lebih senang ke developer IT, apps. Ya, kita belajar coding. Karena memang arahnya ke situ. Banyak teman-teman yang masih muda-muda ini malah fokusnya ke developer coding. Bahkan sekarang anak kelas 3 SD sampai kelas 5 SD sudah dibukakan banyak les coding bagi pemula untuk kelas 3 sampai kelas 5 SD. Zaman saya belum ada namanya coding untuk anak SD. Anak SD belajarnya masih ABCD. Ini sudah coding. Nah, sekarang bisa aja kita mulai fokus untuk training atau belajar masalah coding. Tapi kalau untuk yang suka masalah delivery internasional atau international trade, perdagangan internasional, bisa masuk ke ambil sertifikasi kayak saya tentang custom atau tentang bea cukai. Jadi Ministry of Finance atau Kementerian Keuangan itu membuka setahun 2 kali untuk ujian negara tentang bea cukai. Bisa juga yang senang masalah finance bisa juga mempelajari brevet A, brevet B, brevet C, dan itu lebih ke detail teknis yang dipelajari. Dan kalau yang untuk informasi, belajarlah tentang perkembangan teknologi informasi yang saat ini terkait dengan 5G, kemudian 6G, itu yang perlu. Dan termasuk perangkat-perangkatnya juga. Jangan hanya bisa tahu, iPhone 13 Pro itu mahal. Jangan. Aplikasi di Apple iPhone 13 itu apa aja? Di Android yang sekarang apa aja? Di Harmony OS itu apa aja? Nah, itu yang bisa dipelajari, dan kalau bisa kita punya sumbangsih ke situ. Itu sebagai untuk memoles diri kita menjadi lebih shining atau memiliki basic qualification yang lebih dibandingkan yang lain. Mungkin itu, Mas Vicky, kalau semoga menjawab pertanyaan Mas Vicky.
Baik Pak, terima kasih, sangat menjawab sekali Pak untuk jawabannya. Kira-kira teman-teman jika masih ingin bertanya atau ingin bertanya, masih ada waktu untuk kita berdiskusi dan tanya jawab. Silahkan. Mungkin yang lain silahkan open aja kalau mau bertanya. Kalau seandainya, wah ternyata yang tadi dipaparin kurang bisa mengena Pak, kurang jelas atau gimana, nggak apa-apa. Nanti bisa sedikit tak ulang yang mana yang kurang jelasnya. Nggak apa-apa, silakan monggo tanya. Belum ada. Sepertinya nggak ada nih Mas Vicky. Iya, kayaknya teman-teman sudah cukup paham ya dengan pemaparan materi Atau malah pada hari bingung ini. sebenarnya. Oke. Oke, Nggak mungkin apa-apa. Mungkin gini Pak. aja Mas. Mungkin dari teman-teman masih berpikir apa yang harus ditanyakan dan apa yang ini bisa kontak ke Anggun. Emailku juga ada anggun@android anggun.android@gmail.com bisa. Kemudian nomor telepon dulu di 0811831690 bisa dicatat. Kalau mamanya ada yang pengen ditanyakan, monggo silakan bisa kontak aku. Bisa Oke. juga lewat rumah belajar Akil. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mungkin ini Pak, sebelum kita menutup sesi kita pada sore hari ini, ada pertanyaan terakhir dari saya lagi. Boleh, monggo. Oke. Apa pesan dan kesan yang Bapak rasakan saat mengisi acara pada kegiatan virtual sharing hari ini? Mungkin pesan untuk teman-teman dan kesan Pak saat mengisi acara hari ini. Sebenarnya saya senang Mas boleh dikasih waktu untuk sharing di acara seperti ini. Sebenarnya yang saya inginkan adalah lebih ke diskusi dari teman-teman punya apa yang, karena kan ini untuk menjaring apa kebutuhan teman-teman itu kan dari interaksi ya. Nah, dari teman-teman bisa menanyakan apa yang ini di luar topik juga tidak ada masalah, dan itu bisa nanti juga buat masukan buat Rumah Akil seandainya mau mengundang siapa lagi, sehingga bisa diberikan topik yang sekiranya memang dibutuhkan oleh teman-teman di ruang belajar Akil ini. Itu saya sangat senang dan mendukung proses-proses belajar seperti ini. Paling enggak kita bisa memberikan insight ke teman-teman. Semoga ada sedikit yang bisa diambil dari apa yang sudah diomongkan, mungkin dari saya pribadi atau mungkin juga dari mungkin yang diundang juga yang lainnya, sehingga untuk mempersiapkan teman-teman di dunia kerja yang kedepannya dan menjadi Indonesia mempunyai generasi golden generation yang bisa membangun Indonesia jauh lebih baik lagi untuk di masa mendatang. Dan itu menurut saya hal yang dilakukan oleh rumah belajar Akil ini sangat-sangat baik, saya sangat setuju dan support untuk itu. Itu Mas Rizky. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak untuk pesan dan kesan pada hari ini. Jadi begini Pak, ini ada satu pertanyaan yang dikirim melalui pesan chat di room ini. Bagaimana Pak? Okay. Boleh. Oh, selamat sore Pak, izin bertanya. Tadi singgung mengenai persoalan. Saya ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan semangat dalam sharing terkesan pasif. Oke. Terima kasih Mbak ya, ini Mbak Hedara Putri, soalnya Putri berarti Mbak harusnya. Oke. Bagaimana ini tentang leadership dalam sebuah tim, ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan semangat kerja. Ada beberapa cara, ada beberapa teori yang menyinggung tentang how to motivate our team. Itu bisa Mbak
Mbak Putri, panggil aja Mbak Putri, bisa mengambil salah satu dari beberapa teori yang bagaimana memberikan atau memotivasi atau meningkatkan semangat tim. Tapi secara garis besar yang bisa saya kasih tahu adalah dalam sebuah tim akan selalu bisa dalam sebuah tim akan bisa terjadi peak performance atau performance yang bagus jika pertama memenuhi kriteria adanya kompetisi, kemudian adanya reward, dan adanya punishment. 3 ini yang harus bisa dikolaborasi oleh seorang leader dengan leadership-nya untuk bisa membangun suatu ekosistem atau membangun suatu kondisi bahwa di tim itu tetap terjadi ada 3 ini. Adanya kompetisi antar tim, kemudian adanya reward, dan adanya punishment. Kita selalu melihat punishment itu sebagai suatu hal yang jelek. Kebanyakan, wah pokoknya nggak maulah ada punishment, kenapa sih di dunia ini harus ada punishment? Ini hal yang pernah aku pelajarin dulu sekali, bahwa saat orang itu harus melompati sebuah sungai yang lebar, atau melompati sungai yang lebar atau jurang yang lebar, itu dikasih uang 10 juta nggak mau dia. Nggak, sungai ini terlalu lebar, aku pasti akan jatuh, akan hanyut. Oke, dikasih 100 juta gimana? Tetap nggak bisa, daripada mati. Tapi coba kamu lepas satu ekor singa di belakang orang itu, maka dia secara tidak sadar akan langsung loncatin sungai itu tanpa harus berpikir panjang. Di sini itu loh kondisi yang aku pengen omongkan adalah punishment. Kadang-kadang kita berpikir bahwa punishment itu jelek. Enggak juga sebenarnya buat tim. Jadi yang penting ada mengkolaborasi dari 3, adanya kompetisi antar anggota tim, kemudian adanya reward, dan adanya punishment. 3 ini yang harus dikolaborasi untuk terus meningkatkan semangat rekan kerja satu tim kita. Mungkin itu Mbak Endara Putri yang bisa aku jawab. Semoga menjawab, atau kalau enggak monggo didiskusikan lagi. Ada pendapat yang lain juga boleh. Mbak Endara Putri. Oh iya, bagaimana? Baik Pak, sudah bagus sekali karena saya juga merasa seperti itu. Harus ada punishment yang sesuai dengan porsinya pada saat masalah itu tadi gitu. Betul. Tapi memang waktu di lapangan sendiri memang tidak semudah itu karena harus dipertimbangkan lagi bagaimana punishment yang baik dan tidak merugikan satu sama lain. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih. Ya, itu tadi saya tambahkan. Di sini mungkin konsep fairness ya. Open and fairness-nya harus jelas. Jadi reward itu diberikan kepada siapa, karena apa, harus jelas. Sama seperti punishment itu diberikan ke siapa dan karena apa juga harus jelas. Itulah konsep the open and fairness-nya harus muncul. Karena kalau tidak ada fairness di situ, makanya susah untuk mengkolaborasi 3 yang tadi. Competition, kalau sudah di dalam tim itu udah ada, dia pasti menang karena dia dekat sama ini, dia pasti menang karena dia anaknya siapa. Nah itu berarti udah konsep fairness-nya udah nggak ada. Itu juga akan susah mengkolaborasi tiga kondisi yang tadi, sama seperti reward and punishment. Dan kenapa kok susah dalam kondisi aktual untuk menerapkan punishment? Ya disitulah manajemen itu selalu dikaitkan dengan science and art. Tidak selalu ilmu pengetahuan, tapi juga seni. Seni di sini adalah tergantung pada si leader itu sendiri. Dia tipe leader seperti apa. Dia lebih condong ke konsep leadership-nya yang seperti apa. Dan itulah yang nanti menjadi tolok ukur bahwa dia sebagai leader yang berhasil atau enggak. Bagaimana dia meng-create teori-teori yang dia punyai untuk diterapkan dalam tim dia. Karena setiap kondisi tim dalam waktu yang berbeda pun akan juga berbeda. Dan dia harus menjadi pelukis yang bagus dalam kondisi yang aktual saat itu. Itu Mbak, tambahan saya. Ada yang lain?
Ini pertanyaan bagus dari Mbak Putri ini ya. Terima kasih Mbak Putri. Oke, Mbak Putri, apakah ada follow up lagi atau cukup? Sudah cukup, Kak Vicky. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin terima kasih buat teman-teman yang lain. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan pada acara virtual sharing pada sore hari ini. Jika menurut teman-teman sudah cukup, kita bisa beri reaction ini. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin kita cukupkan untuk kegiatan virtual sharing pada hari ini. Saya Vicky Dwi Krisdiantoro selaku moderator pada kegiatan sore hari ini. Memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati semuanya. Dan terima kasih buat Bapak Anggun Wibowo sudah berkenan mengisi acara pada virtual sharing hari ini. Terima kasih. Saya Terima kasih kembalikan juga ke Mas MC. Vicky, terima kasih juga semuanya yang sudah menyempatkan hadir. Saya juga mohon maaf, apalagi di hari ini masih hari Lebaran ya. Mohon maaf lahir batin semuanya. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian ada salah kata, salah yang mungkin nggak saya sengaja maupun yang harusnya nggak saya sengaja. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih untuk Kak Vicky dan Bapak Anggun yang sudah membagikan materinya yang menarik dan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan dalam sesi kali ini yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, teman-teman sekalian, sebelum melanjutkan aktivitasnya masing-masing, dimohon untuk mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Kemudian, sebelum menutup kegiatan sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian untuk hari ini. Saya mewakili relawan yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Pak Anggun dan teman-teman sekalian yang dapat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih Pak Anggun. Ya, terima kasih semuanya. Izin live ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Untuk teman-teman yang